Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat segenap pemerintah setempat di wilayah kita, Masjid Al-Ikhlas Talang Subur Mata Merah ini, yang kami hormati segenap kepengurusan masjid ini, tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah kita, Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami sangat senang bisa silaturahim kembali Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu sekalian, ya, numpang sholat subuh sekalian silaturahim di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Silaturahim itu adalah kita mengamalkan, ya, salah satu sunnah atau ajaran dari baginda Nabi kita, yaitu silaturahim. Jadi silaturahim seperti kita ini adalah Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah itu mengamalkan sunnah Nabi, mempererat tali persaudaraan di antara kita bersama. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu ya. Ibu Bapak yang kami hormati, pagi ini kita ingat-ingat kembali Pak ya, tentang hadis palsu. Jadi Ibu Bapak, kalau kita baca-baca buku hadis atau kita belajar hadis, itu nanti kita ketemu ada pembahasan namanya hadis palsu. Hadis palsu ini istilah lainnya adalah hadis maudhu, Bapak ya. Maudhu itu dari kata wadha'a yadha', meletakkan, ya, membuat. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis buatan. Yang dimaksud dengan buatan adalah hadis buatan yang bukan bersumber dari baginda Nabi. Nah, ini Pak ya. Menurut ulama ahli hadis menyebutkan bahwa hadis palsu atau hadis maudhu itu pengertiannya adalah manusiba ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kizban mimma lam yaqulhu au yaf'alhu au yuqirrahu. Artinya sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, sesuatu yang seolah-olah dikatakan Rasul secara mengada-ada dan bohong, padahal baginda Nabi tidak melakukannya, tidak mengucapkannya, dan tidak menetapkannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, ulama yang lain mengartikan bahwa hadis maudhu itu adalah wal mukhtalaqul masnu' al makdzubu ala Rasulillah. Hadis palsu itu adalah hadis yang diada-adakan dan didustakan, dibuat seseorang pada Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa hadis palsu itu adalah hadis yang dibuat-buat, didustakan, seolah-olah berasal dari baginda Nabi, padahal baginda Nabi kita itu tidak pernah mengucapkan hadis palsu tersebut.
Insya Allah Bu ya, paham Bu? Lanjut ya. Kemudian sejarah awal terjadinya hadis palsu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian ya terjadinya hadis palsu dalam dunia Islam? Menurut para ahli sejarah Islam, bahwa hadis baginda Nabi itu belum terjadi pemalsuan hadis. Nah, jadi pada masa baginda Nabi dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu pemimpin Islam, pengganti baginda Nabi. Dimulai dari imam atau khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, hingga yang terakhir khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut para ahli sejarah Islam bahwa pada masa baginda Nabi kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali, tapi bagian awal kepemerintahan beliau itu belum terjadi pemalsuan hadis. Hadis dari baginda Nabi itu pure, murni, tidak terjadi pemauduan atau pembuatan hadis palsu. Nah, lalu terjadi hadis palsu itu Bapak Ibu sekalian, itu diawali sebenarnya oleh peristiwa perang saudara antara umat Islam. Jadi umat Islam ini punya sejarah juga Pak ya, pernah terjadi perang saudara. Yaitu antara kelompok Imam Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang saudara ini Bapak Ibu sekalian terjadi karena dipengaruhi oleh orang munafik. Nah ini Pak ya. Jadi orang munafik itu wajar dikatakan dalam Al-Quran lebih berbahaya daripada orang-orang ya di luar Islam sekalipun. Karena dia merusak Islam itu dari dalam ya. Nah jadi umat Islam pernah dihasut oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang seorang munafik ya, yang pura-pura masuk Islam padahal sebenarnya dia tidak sepenuhnya, dia tujuannya adalah bukan untuk memeluk agama Islam. Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, imam atau pemimpin Utsman ibnu Affan itu wafat dalam kondisi terbunuh. Jadi beliau wafat dalam kondisi dibunuh. Nah pada saat itu kepemimpinan Islam dinobatkanlah yang layak untuk menjadi pemimpin adalah Imam Ali. Akan tetapi ternyata gubernur di luar, ada salah seorang gubernur bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang ternyata kerabat dekat, keluarga dekat dari Imam Utsman bin Affan. Itu nuntut. Kata beliau, wahai Imam Ali, kami tidak akan merestui engkau menjadi khalifah, pemimpin utama umat Islam, pengganti kepemimpinan baginda Nabi, sebelum engkau usut tuntas siapa pembunuh ya, Utsman ibnu Affan, Khalifah Utsman. Jadi cari tahu dulu, integrasi, lalu kemudian cari tahu, dapatkan, usut tuntas, lalu kemudian hukum yang seberat-beratnya siapa pembunuh Imam Utsman. Nah, itu Bu. Dan ternyata Imam Ali juga masuk akal alasannya. Menurut beliau, saya belum bisa untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman. Saya akan mengusutnya setelah kalian menobatkanku atau kalian mengangkatku secara sah untuk menjadi khalifah. Nah, di situ Pak. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ya, lalu kemudian disusupi oleh digoreng Pak ya, dimasak oleh
dipanas-panasi, dikompori oleh seorang Yahudi tadi. Nah, ternyata beliau berhasil, ya, seorang Yahudi ini, dan kemudian terjadilah perang saudara antara Islam. Dari sini kemudian Bapak dan Ibu sekalian, karena terjadi perang antara Islam tersebut, lalu umat Islam itu kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok aliran. Beberapa sekte, Pak, ya, beberapa aliran. Awalnya dulu cuma satu, Pak, yaitu Islam misalnya, yang ya mengikuti Nabi secara biasa. Nah, lalu kemudian mereka punya pandangan politik, punya kelompok masing-masing. Itu muaranya atau awalnya itu dari kasus perang saudara umat Islam, disebut dengan perang Siffin, ya, karena terjadi di Bukit Siffin di daerah Irak. Nah, itu, Pak. Jadi sejak masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin, atau sebelum terjadi konflik, ya, sebelum terjadi perang antara pendukung Imam Ali dan Imam Muawiyah, hadis Nabi masih bersih dan murni. Tidak terjadi pembauran dengan kebohongan dan perubahan-perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, awal terjadinya hadis maudhu ini adalah dalam sejarah muncul setelah terjadi konflik antar elit politik dan antara dua pendukung Ali dan Muawiyah yang kita sampaikan tadi, Pak, ya. Umat Islam pada saat itu secara umum terbagi menjadi tiga, Pak. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, dan ada yang ketiga kelompok Jumhurul Muslimin, kelompok mayoritas umat muslim pada umumnya, atau yang disebut dengan Sunni. Nah, gitu. Jadi terjadi perang yang sangat dahsyat, Pak. Banyak yang menjadi syahid, ya, menjadi korban sesuai dengan ijtihad politik, ya, keyakinan mereka. Tentu mereka masing-masing menganggap bahwa mereka berjuang benar, dan pada saat itu, ya, dalam kondisi sebenarnya Imam Ali, kelompok Ali bin Abi Thalib itu hampir menang. Tetapi ada pemikiran cerdas dari Amru ibnu As, ya, salah seorang sahabat Nabi juga, yang dia pada saat itu berpihak kepada Muawiyah. Kata beliau, kalau diteruskan, ya, kita bisa kalah dengan kelompok Ali. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita usulkan perdamaian, gencatan senjata, tidak usah perang. Lalu beliau lalu beliau mengangkat tombaknya. Di atas tombak itu diletakkanlah Al-Quran. Ketika Al-Quran diangkat, ya, diletakkan, itu berarti simbol perdamaian. Kita tidak boleh saling membunuh antara prajurit dalam perang karena adanya simbol perdamaian antar umat Islam. Pada saat itu maka terjadilah disebut dengan perdamaian. Bahasa ilmiahnya adalah arbitrase, atau bahasa Arabnya tahkim. Tahkim itu artinya perdamaian, lalu kemudian mereka dikelompokkan, dihukum, ya, diklarifikasi siapa yang benar, siapa yang salah, dan lain sebagainya. Nah, itu, Bu, ya. Pada saat inilah terjadi perbedaan kelompok. Pertama, ada yang tidak setuju ternyata, Pak. Ada yang ngotot ingin lanjut perang karena posisi Imam Ali hampir menang. Dan mereka sangat loyal, sangat mendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini kemudian disebut dengan kelompok Syiah. Syiah. Syiah itu artinya yang sangat mendukung, ya. Yang kedua adalah ada kelompok yang keluar membelot dari barisan. Jadi awalnya kelompok ini itu mendukung dalam peperangan itu mendukung kelompok Ali. Nah, tetapi kemudian dia tidak setuju, ya, dia tidak setuju dengan tahkim tadi, perdamaian tadi, maka kelompok ini disebut dengan Khawarij. Khawarij itu artinya keluar. Nah, keluar.
Yang ketiga, ada umat Islam yang tidak terlibat perang pada saat itu. Maka dia disebut dengan mayoritas umat muslim pada umumnya atau disebut dengan Sunni ya. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu sekalian, umat Islam lalu kemudian banyak aliran ya. Banyak teologi ya, banyak perbedaan masalah penafsiran masalah jalan agama masing-masing. Nah, gitu Pak ya. Dan ini sebenarnya bagus Pak. Banyaknya perbedaan, banyaknya penafsiran ya, banyaknya ijtihad politik itu sebenarnya bagus agar umat Islam terpacu untuk maju menggunakan akal, menggunakan pemikirannya. Ada seorang profesor ya dari Indonesia, ahli filsafat ilmu ya. Menurut beliau adalah namanya Amsal Bahtiar. Menurut beliau adalah ketika terjadi peristiwa perang ini, satu sisi ya umat Islam itu dirugikan ya. Karena terjadi perang saudara. Tapi di sisi lain Bapak, ternyata dengan adanya perang saudara itu ilmu pengetahuan dalam Islam itu semakin berkembang. Jadi masing-masing kelompok itu mengeluarkan ijtihad mereka, mengeluarkan pendapat mereka ya, dengan mengacu kepada Quran, hadis dan ijtihad pemikiran mereka agar mereka misalnya dianggap paling betul, agar mereka bersaing dengan satu kelompok dengan kelompok lain, dan ini bagus. Dari situ kemudian keilmuan dalam Islam itu berkembang. Nah, itu Pak ya. Nah, mohon maaf Pak, sama seperti kita dijajah Pak ya. Kita dijajah itu di satu sisi ya sangat jelek Pak ya, sangat buruk. Kita banyak yang meninggal ya. Kemudian perekonomian kita kerja paksa dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi yang lain ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah pendidikan kita itu maju. Sebab pada saat itu umat Islam hanya pendidikan agama saja Pak di Indonesia yang kuat. Ternyata mohon maaf pendidikan agama ini ya seperti kita ini, seperti kami ini, itu lemah di bidang ilmu umum. Teknologi. Orang kalau fokus di pendidikan agama itu teknologinya lemah Pak. Nah maka butuh ilmu umum. Pada saat itu pendidikan ya hanya bercorak pesantren, madrasah. Ternyata itu tidak bisa menjawab kebutuhan zaman secara fisik. Maka butuh ya, kampus-kampus umum. Maka berdirilah misalnya kampus UGM, Gajah Mada, kampus Universitas Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah sisi lain dari faktor penjajahan. Umat Islam mulai terbuka, butuh ilmu-ilmu pengetahuan umum ya, tidak hanya ilmu agama saja. Itu Pak. Lalu kemudian perbedaan kelompok ini Pak, ada misalnya aliran namanya Murji'ah. Murji'ah itu maksudnya adalah kembalikan pada Tuhan. Nah, jadi pada saat setelah terjadi perang saudara itu ribut umat Islam. Maksudnya ribut itu adalah adu argumentasi. Ada yang mengatakan kelompok Ali semuanya masuk neraka. Ada yang mengatakan kelompok Muawiyah semuanya masuk neraka. Nah, kelompok Murji'ah ini dia berpendapat bahwa orang yang terlibat perang itu belum tentu, belum tahu kita siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Karena urusan surga dan neraka itu bukan urusan kita. Kalau bahasa kita orang Palembang itu bukan gawe kita urusan surga dan neraka. Itu adalah urusan prerogatifnya Tuhan, urusan hak mutlaknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Murji'ah, segala sesuatu dikembalikan kepada Tuhan. Masalah surga dan neraka itu adalah urusan Tuhan. Maka kelompok ini dikenal dengan istilah Murji'ah. Nah, itu Pak ya. Nah, lalu kemudian ada kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa
Mereka yang terlibat pembunuhan, mereka yang melakukan dosa besar, tapi atas nama agama ini sesungguhnya dia tidak berhak di surga. Tapi dia ini berjuang juga tidak berhak di neraka. Maka mereka itu adalah tempatnya adalah nanti ketika mati atau wafat, tempatnya adalah di tengah-tengah antara surga dan neraka. Maka disebut dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Mereka berada di satu tempat antara dua tempat, surga dan neraka. Nah, itu Pak ya. Mulai berkembang Pak sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya semakin subur, semakin banyak pengikut Syiah ya, semakin banyak pengikut Sunni, semakin banyak pengikut Salafi, semakin banyak misalnya pengikut organisasi Muhammadiyah ya, organisasi NU. Nah, itu realita Pak yang ada di ini. Dan itu sebenarnya sudah terjadi lama ya. 7 abad yang silam. 14 abad yang silam ya. Sudah lama. Artinya bukan hal yang baru Pak ya. Perbedaan pendapat. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja ini sebagai pengantar dikit Pak ya, agar kita maksudnya nanti tahu sih sebab-sebab orang membuat hadis palsu. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, kita lanjut ya. Lalu kemudian ternyata ada 7 sebab penyebab orang berani membuat hadis palsu. Pertama adalah faktor politik. Nah ini menarik Pak ya. Ternyata nomor 1 adalah faktor politik. Ini contohnya ya. Nah karena terjadi tadi yang kita sampaikan tadi, terjadi perang saudara, lalu kemudian umat Islam terbagi menjadi beberapa aliran kelompok, maka masing-masing kelompok itu pengen mencari pengikut. Nah ini Pak ya, masing-masing kelompok politik itu pengen mencari pengikut, pengen mencari massa, pengen mencari anggota. Nah oleh sebab itu mereka berani-berani mengeluarkan hadis palsu. Misalnya ada hadis yang dikeluarkan oleh orang Syiah. Orang Syiah misalnya ada mengeluarkan hadis menyebutkan bahwa ini ceritanya. Bahwa yang berhak menjadi nabi setelah baginda Nabi Muhammad itu adalah Imam Ali. Jadi seolah-olah baginda Nabi itu mewasiatkan. Nanti setelah aku wafat atau meninggal, yang cocok untuk menjadi penggantiku adalah Imam Ali. Nah, dibuat hadis palsu ya. Di antara kepentingan kelompok Syiah dalam membuat hadis maudhu itu adalah menetapkan wasiat. Bahwa Nabi mewasiatkan bahwa Ali orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah beliau dan menjatuhkan lawan-lawan politiknya, Abu Bakar, Utsman, Ali. Jadi seolah-olah baginda Nabi itu memberikan wasiat yang berhak menggantikan beliau setelah beliau wafat itu adalah Ali. Itu otomatis berarti menolak menolak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini hadis maudhu'nya. Wasiyyi wa maudhi'u sirri, bunyi hadis palsunya Pak ya. Wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di aliyun. Wasiatku, tepat rahasiaku, khalifahku pada keluargaku, dan sebaik orang yang menjadi khalifah setelahku adalah Ali. Nah ini Pak, ini hadis palsu Pak ya. Atau contoh yang lain, ya Ali, innallaha ghafara laka wa li dzurriyyatika wa li walidaika wa li ahlika wa li syi'atika wa li muhibbi syi'atika. Hai Ali, sesungguhnya Allah mengampunimu, anak keturunanmu, kedua orang tuamu, keluargamu, dan orang-orang yang menghidupkan Syiahmu. Ini Pak ya, ini hadis ya, contoh hadis palsu yang dibuat oleh orang Syiah yaitu memuja berlebihan Ali, dan mereka orang-orang Syiah ini membuat seolah-olah baginda Nabi memberikan wasiat Ternyata Bapak, hadis ini juga dibalas
oleh orang-orang Sunni. Jadi orang Sunni membalas hadis palsunya orang-orang Syiah. Nah, kemudian dibalas oleh sekte Sunni dengan hadis yang dimaudukan pada Abdullah bin Abu Aufa. Maka ia berkata, aku melihat Nabi duduk bersandar pada Ali. Jadi seolah-olah itu baginda Nabi sedang duduk tapi bersandar kepada Imam Ali. Lalu kemudian Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi. Lalu Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya Abul Hasan, ahibbahuma, fahibbuhuma tadkhulil jannah. Hai Abu Al-Hasan, wahai ayahnya Hasan, berarti Ali, cintailah mereka. Maksudnya Abu Bakar, Umar. Karena dengan mencintai mereka, engkau akan masuk surga. Nah, ini Pak ya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh kelompok Sunni untuk membantah, ya, untuk menandingi hadis orang-orang Syiah. Nah, itu Bu ya. Itu faktor pertama Bu. Faktor politik. Ya. Ingin mencari pengaruh, melanggengkan kekuasaan dan seterusnya. Nah, jadi mohon maaf Pak ya. Kalau kita misalnya baca berita, ya, nonton TV dan seterusnya, ya, ada orang yang ya mungkin saja dia tokoh, ya, ahli agama, tapi karena dia sangat punya kepentingan politik, bisa saja dia membuat berita hoax, nah, gitu ya. Hadis palsu itu kan kalau sekarang istilahnya berita hoax, berita palsu. Itu tadi Pak, karena ingin mencari pengaruh, mencari pengikut untuk tujuan politik. Biar dia dijadikan orang sebagai simpati, lalu kemudian biar orang tertarik untuk milih dia, nah, lalu dia berani untuk membuat berita bohong, ya, data-data yang salah, yang keliru. Nah, itu disebut karena faktor politik. Ada 7 Bu ya, penyebab orang buat hadis palsu. Itu baru yang 1 Bu. Lanjut Bu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dendam musuh Islam. Nah ternyata Pak, musuh Islam yang dikalahkan di dalam pertempuran, di dalam berjihad, di medan perang, itu ternyata mereka menyimpan dendam. Dendamnya itu ketika ingin perang, ya, ingin memusuhi secara fisik, pada saat itu mereka tidak berani atau tidak sanggup untuk mengalahkan tentara atau pasukan umat Islam. Lalu mereka dendamnya itu adalah dengan cara menyusup, yaitu membuat hadis-hadis palsu agar umat Islam misalnya hancur dari dalam, agar orang tidak tertarik untuk masuk Islam. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu luar biasa kuat Pak ya, dari segi sejarah. Umat Islam ini dari segi sejarah wilayah penduduknya, tentaranya itu sedikit Pak. Di Madinah itu kan kota kecil Pak. Bukan kota besar ya, bukan kerajaan besar. Masyarakat kecil. Dibandingkan maksudnya dengan pada saat itu ada 2 kerajaan besar. Satu kerajaan Rum atau Romawi yang pusatnya ada di Italia, di barat. Lalu kemudian ada kerajaan Persia. Persia itu kerajaan di timur. Pusatnya di daerah India, Cina. Pada saat itu, 2 kerajaan besar ini sering berperang Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sering berperang, maka kekuatan mereka berkurang. Nah, karena kekuatan mereka berkurang inilah secara politik sebenarnya umat Islam itu mampu untuk mengalahkan mereka. Di sisi lain adalah faktor ya dibantu Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, ditolong Allah.
Tapi faktor strategi perangnya itu kenapa umat Islam misalnya mampu menang melawan perang? Karena pada saat itu ya, dua imperium, dua kerajaan besar ini, Persia dan Romawi sering terlibat perang. Oleh sebab itu mereka kekuatannya menurun dan umat Islam masuk. Maka umat Islam bisa menang ya dalam perang. Nah, kelompok-kelompok yang kalah perang dengan umat Islam baik dari Romawi maupun dari Persia ataupun dari internal umat Islam itu sendiri yang murtad ya, yang mengaku menjadi nabi, pengikutnya itu yang tidak mau membayar zakat dan lain sebagainya. Lalu mereka ini menyusupi hadis-hadis palsu, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, contoh ini disebut dengan zindik, Pak ya. Zindik itu adalah kaum misionaris yang ingin menghancurkan Islam. Nah, ini contohnya ada hadis palsu anna nafaron minal yahud atau ar-rasul. Faqalu man yahmilul arsh? Faqala tahmiluhul hawam biquruniha wal majarratul lati fis sama min irkihim. Qalu nashhadu annaka rasulullah. Jadi kata orang ingin menghancurkan Islam tadi, bahwa segolongan orang Yahudi datang kepada baginda Rasul. Bertanya, siapakah yang memikul arsy? Arsy itu Bapak adalah ya, singgasana di langit. Di langit. Menurut keyakinan kita umat Islam, yang mengurus atau memikul singgasana di langit itu adalah asistennya Tuhan atau malaikat. Nah, tetapi menurut hadis ini, siapakah Nabi ditanya, siapakah yang memikul arsy? Maka Nabi menjawab, yang memikulnya adalah singa-singa dengan tanduknya. Sedangkan Bima Sakti di langit keringat mereka. Lalu mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau utusan Allah. Nah, ini hadis palsu Pak ya, tapi tidak masuk akal. Siapakah yang memikul singgasana di langit? Maka dijawabnya yang memikul singgasana di langit adalah singa-singa dengan tanduknya. Padahal singa itu tidak ada tanduk Pak ya. Yang ada tanduk itu ya kambing, sapi Pak ya, kerbau dan lain sebagainya. Jadi tidak masuk akal ya. Dia palsu tetapi masih kasar palsunya ya, karena dia tidak masuk akal ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu faktor yang kedua adalah pemalsuan hadis karena orang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, misalnya Abul Qasim Al-Balkhi berkata, demi Allah ini dusta. Umat Islam telah sepakat bahwa yang memikul arsy adalah para malaikat. Nah, itu Pak ya. Di antara pemalsu hadis itu ada namanya Abdul Karim bin Abu Al-Auja. Dan dia dibunuh karena sangat banyak memalsukan hadis ya. Sebelum dibunuh dia mengaku, demi Allah, aku telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 buah. Jadi hadis palsu yang dibuat oleh orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam itu jumlahnya banyak Pak. Sebanyak 14.000 hadis palsu. Nah, banyak Pak hadis-hadis buatan tadi ya. Nah, yang dibuat oleh Abu Al-Auja ini, Abdul Karim bin Abu Al-Auja ini cukup banyak, yaitu sebanyak 4.000 buah. Ya, dia mengakui bahwa saya telah membuat 4.000 buah hadis palsu. Ya. Tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu yang kedua Bu ya, karena dendam orang terhadap Islam. Yang ketiga, fanatisme kabilah, suku. Jadi mohon maaf Pak ya, kalau kita terlalu fanatik ya, terhadap suku atau daerah kita, terlalu fanatik, ya, mohon maaf dengan organisasi kita, dengan partai kita misalnya, maka itu rentan ya, orang membuat hadis palsu atau berita hoax. Nah makanya kita
jangan terlalu fanatik. Itu Pak ya. Ya kita menyesuaikan saja. Apalagi di bidang politik. Politik itu sangat dinamis Pak ya. Politik itu dalam bahasanya ya, poli itu artinya banyak, tik itu artinya cara. Jadi politik itu artinya banyak cara. Tidak tembus ya dengan cara satu, cara yang kedua, cara yang ketiga, yang keempat. Kemudian terkenal dengan istilah dalam politik itu tidak ada teman ya dan lawan yang abadi. Nah, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Jadi kalau kita lihat di politik itu ya, hari ini, tahun ini mereka apa namanya? Mereka ini Pak ya, koalisi ya. Hari ini lawan ya. Periode berikutnya menjadi kawan ya. Lalu kemudian berkoalisi, diajak jadi menteri, dijungkalkan ya, disikut, dan lain sebagainya. Itu biasa dalam dunia politik. Karena tadi politik itu, nah maka kita jangan terlalu fanatik, maksudnya apa namanya Bapak Ibu sekalian, sehingga menghalalkan cara membuat berita-berita itu yang kita maksudkan ya. Kalau kita punya pendapat ya, itu bagus-bagus saja Pak ya. Cuman maksudnya jangan apa namanya, jangan sempit kita itu bahwa misalnya mendukung kelompok A ya, dengan maksimal ya, kemudian dukungan kita kalah, lalu kemudian kita misalnya Bapak Ibu sekalian ya, kita membuat berita-berita bohong ya. Nah itu yang kita maksudkan. Fanatisme kabilah. Jadi apalagi di Arab, orang Arab itu sangat fanatik Pak ya dengan sukunya. Nah, contoh saja mereka sampai sekarang itu kan ada gelarnya Pak ya. Ada marganya kan. Berarti mereka sangat fanatik orang Arab itu dengan sukunya. Nah misalnya yang dilakukan oleh orang Persia. Orang Persia fanatik dengan kabilahnya. Persia merasa bangsa Persialah yang paling baik. Nah gitu ya. Demikian juga bahasanya. Jadi orang Persia itu menganggap bahwa bahasa yang paling baik itu adalah bahasa Persia. Kemudian bangsa yang paling bagus, yang kuat adalah bangsa Persia. Maka mereka mengeluarkan hadis palsu. Inna kalamal ladzi haulal arsy bil farisiyah. Sesungguhnya bahasa makhluk di sekitar arsy. Tadi ya, bahasa makhluk di sekitar arsy, di singgasana Tuhan itu adalah bahasa Persia. Nah, ini karena fanatik kelompok Pak ya. Ternyata untuk mengimbangi hadis maudhu di atas ya, yang dibuat oleh orang Persia, ternyata dibuatlah hadis palsu oleh orang Arab. Nah, orang Arab buat hadis palsu juga Pak. Hadis palsunya berbunyi abghadul kalam ilallah al-farisiyah wa kalamu ahlil jannah al-arabiyah. Apa namanya ya? Bahasa yang paling dimurkai Tuhan itu adalah bahasa Persia. Jadi bahasa yang paling dibenci Tuhan adalah bahasa Persia. Dan bahasa yang paling ya, dimuliakan Tuhan, bahasa penduduk surga adalah bahasa surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena faktor fanatik kelompok. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, kosos. Kosos itu artinya tukang cerita. Jadi kalau tukang cerita Bapak Ibu sekalian itu rawan ya, rawan dia nambah-nambahi omongan. Rawan Pak. Ada kan di antara kita, mungkin di antara teman kita, keluarga kita, kawan kita itu yang heboh kalau bercerita. Sebenarnya pengalamannya, peristiwanya itu biasa baik Pak. Tapi dia heboh bercerita Pak Nah, kalau wong heboh bercerita padahal pengalaman atau yang dia jingo itu biasa baik, sederhana baik, maka itu dimungkinkan, dikhawatirkan itu nambahi omongan, nambahi cerita.
bohong ya. Maka pepatah kita mengatakan banyak ngomong, banyak bohongnya. Banyak cerita yang berlebihan, pasti banyak bohongnya. Nah ini teori kita Pak ya. Teori pepatah mengatakan demikian. Qasas. Tukang cerita ini ya pada saat itu sering berada di pasar-pasar, di emperan-emperan masjid. Tujuannya adalah untuk faktor ekonomi, mencari keuntungan. Agar orang tertarik mendengarkan ceritanya, ngasih sumbangan atau membeli barang yang dia jual. Termasuk kita Pak ya, di Indonesia kita sering misalnya orang jual obat misalnya. Pakai mic ya di pasar atau di tempat ramai. Hebat nian ceritanya Pak ya. Ya, dibarengi dengan sulap misalnya. Nah, itu adalah trik bagaimana agar orang tertarik merapat mendengarkan ceritanya. Dia punya retorika, ahli seni berbicara. Ujung-ujungnya orang tertarik membeli dagangannya. Nah, itu Pak ya. Ahli tukang cerita tadi Pak ya. Misalnya sebagai contohnya. Ini akar, minyak akar bukan sembarang akar. Akar ini didapat dari pedalaman Kalimantan, kan? Untuk menjangkau di sana misalnya melalui berapa kilo perjalanan kaki. Dan tidak hanya itu berbahaya untuk mendapatkan akar ini melewati misalnya sarang harimau. Ini tidak dijual di tempat lain. Ini kami ambil sendiri misalnya. Wah, gitu Pak ya. Itu Pak ya. Silakan Bapak Ibu lihat, minyak ini asli. Kuning warnanya biasanya, padahal minyak itu mungkin GPU ya. Tapi karena pacak cerita ya, maka dia ini Pak ya, maka menjadi menarik. Alkisah dahulu. Jadi ceritanya ada Imam Ahmad bin Hambal bersama salah seorang sahabat beliau sedang ke masjid ya. Nah, di emperan masjid itu ada orang yang memalsukan hadis beliau. Mengatakan bahwa ini ungkapan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata bukan nih. Itu Pak ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in sholat di Masjid Ar-Rasyafah. Kemudian melihat seseorang yang menceritakan hadis yang diperoleh dari mereka. Jadi Imam Ahmad bin Hambal dan sahabat beliau Yahya bin Ma'in sholat di Masjid Rasyafah. Nah, dia mendengar orang ada mengatakan ini hadisnya ya dari riwayat Ahmad bin Hambal. Padahal Ahmad bin Hambal tidak mengatakan itu. Lalu dites oleh Imam Ahmad bin Hambal. Siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka kamu keliru katanya ya. Imam Ahmad bin Hambal itu saya sendiri katanya. Saya tidak pernah mengatakan hadis ini menyampaikan hadis ini. Maka engkau adalah orang yang pembohong, pendusta. Engkau adalah membuat hadis palsu. Nah, ini contoh hadis palsu dari ahli cerita tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, contohnya adalah artinya barang siapa yang membaca tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah menciptakan dari setiap kata seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan. Nah, ya. Jadi siapa orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka setiap kata tersebut Allah menciptakan seekor burung untuknya dan paruh atau mulut burung itu adalah terbuat dari emas. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh orang ahli cerita, tukang cerita. Itu yang ini Pak ya, Bapak Ibu sekalian yang keempat. Ada 3 lagi Bu, bentar Bu ya. Yang kelima adalah mendekatkan dengan kebodohan. Orang buat hadis palsu itu tujuannya adalah agar mendekatkan umat, mendekatkan masyarakat itu kepada kebodohan. Lalu yang keenam, menjilat penguasa. Nah, ini menarik Pak ya. Menjilat penguasa. Jadi misalnya ada Pak ya, misalnya ada masyarakat kita ya, bahkan mungkin dia tokoh agama ya,
karena tujuan tertentu, tujuan politik, tujuan dapat jatah pemerintahan misalnya, tujuan ini, dan dia menjilat penguasa, membagus-baguskan penguasa, memuji-muji penguasa. Nah, maka itu sebenarnya setelah terjadi pada masa dahulu. Itu Pak ya, mengangkat-ngangkat ya, memuji-muji penguasa. Nah, ceritanya seperti ini Pak. Dahulu itu ada raja ya. Nama rajanya adalah Al-Mahdi ya. Nah, jadi raja ini itu ternyata kesehariannya itu suka main burung Pak. Ya, semacam burung merpati lah Pak ya. Burung merpati. Jadi ada raja yang terkenal pada masa setelah Nabi ya, di masa dinasti, itu suka bermain burung raja itu. Nah, lalu datanglah seorang pelayan ya, pelayan istana itu ingin menjilat penguasa. Pelayannya itu bernama Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhai. Lalu beliau datang ya, pelayan ini datang menghampiri raja. Duhai baginda raja misalnya. Aku pernah mendengar baginda Nabi bersabda katanya. Sesungguhnya olahraga yang dicintai dalam Islam itu adalah olahraga memanah. Kemudian olahraga kuda, pacuan kuda. Dan olahraga memainkan burung katanya ya. Saya ulangi, sesungguhnya olahraga dalam Islam itu adalah olahraga memanah. Kemudian pacuan kuda ya, dan olahraga memainkan burung. Nah, gitu. Jadi baginda Nabi bersabda ya, dalam hadis palsu ini ya, menurut Ghiyas tadi, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau pada burung. Nah, gitu ya. Jadi rajanya suka perlombaan burung Pak ya. Kita sering Pak ya lomba burung, lomba Pak ya, di lomba suaronya Pak ya, lomba ininya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini hadis ditambahinya ya. Jadi hadis yang benar itu adalah ya, perlombaan dalam Islam itu lomba memanah, lomba berpacu unta, berpacu kuda. Ditambahinya adalah lomba burung. Karena rajanya suka memainkan burung. Nah, pada saat mendengar hadis palsu ini, raja senang Pak, merasa tersanjung, merasa terangkat, dan diberilah diberilah 10.000 dirham kepada pelayannya ini yang bernama Ghiyas bin Ibrahim An-Nakhai. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata raja ini tahu bahwa hadis ini adalah hadis dibuat-buat oleh pelayannya tadi. Lalu kemudian beliau murka besar ya, marah besar, dan memegangnya lehernya, mengatakan bahwa inilah perkataan adalah orang-orang yang dusta, berani-beraninya memalsukan hadis dari baginda Nabi. Nah, itu Pak ya. Jadi menjilat penguasa. Yang terakhir Ibu, faktor orang membuat hadis maudhu itu adalah karena fanatisme, karena perbedaan khilafiyah mazhab. Nah, perbedaan dalam fikih. Nah, perbedaan dalam fikih itu Pak, kalau kita belajar fikih itu kan ada dalilnya masing-masing Pak ya. Terutama yang perbedaan teknis atau furu'iyah. Nah, tapi ternyata bagi yang tidak bisa memahami itu ya, guna mencari pengikut juga berani-beraninya orang membuat hadis palsu karena perbedaan masalah mazhab dalam fikih. Contohnya ya, yang dilakukan oleh sebagian pengikut mazhab yang fanatik dalam mazhabnya. Misalnya ada hadis palsu, man rafa'a yadaihi fir ruku fala sholata lahu. Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam ruku itu tidak sah sholatnya. Seperti kita Pak ya, ingin ruku, Allahu Akbar, nah ngangkat tangan kayak gitu.
itu tidak sah sholatnya. Menurut Az-Zahabi, pemalsu hadis ini adalah Ma'mun bin Ahmad. Masalah angkat tangan pada ruku itu adalah masalah perbedaan gerakan ini ya, atau disebut dengan takbir intikal. Dan memang terjadi khilafiyah antar mazhab. Jadi perbedaan pendapat saja, tidak mempengaruhi sah atau sholat. Sama seperti kita Pak ya. Kadang-kadang kan kita dalam sholat itu Pak ya, takbirnya itu kan bermacam-macam Pak ya. Ada yang rata sampai ke dahu ya. Ada yang naik dikit, ada yang sampai ke telinga. Sedekapnya juga ada yang standar di atas pusat dikit. Ada yang mencong ke kiri dikit ya, menutupi ulu hati ya. Biasanya yang agak senior Pak ya. Ya. Ada yang agak naik ke dado ya, karena dianggap dada hati adalah sumber dari segala sesuatu. Ada yang kayak gini kan? Bervariasi Pak, dan ternyata kemudian juga dalam tangannya Pak ya, ketika tasyahud. Ada yang dari awal diangkat, ada yang mantap saja, ada yang diangkat ketika asyhadu alla ilah. Ada yang diputer karena diyakini bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ada yang diangkat ketika kata Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Kalau belajar fikih ternyata ada dalilnya masing-masing ya. Dan orang yang berani buat hadis palsu ini dia mengatakan bahwa perbedaan teknis tadi itu tidak sah dalam sholat. Padahal kalau perbedaan teknis saja itu ada pendapat imam mazhabnya masing-masing ya. Tidak sampai pada level tidak sah dalam sholat. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya itu Pak ya, silaturahim kita pada kesempatan kali ini. Banyak materinya sebenarnya Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, kita ingin kegiatan lain. Dan biar kami diizinkan datang lagi Pak ya. Insya Allah kita berdoa ya, panjang usia dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon anugerahkan kepada kami usia yang berkah dan panjang ya Allah, sehingga kami bisa lebih banyak mengabdi beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami saleh dan salihah, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dan berkahilah rizki kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari bala, musibah, mara bahaya, penyakit yang menyulitkan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.